Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas A akan menjelaskan tentang transkripsi fonetis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfianto dari Putra dengan NIM 21. Saya Safira Zahratul Jamil dengan NIM 79. Saya Silva Agnesia Tika Fatina dengan NIM 81. Berikut ini adalah penjelasan kami terkait transkripsi fonetis. Selamat menyimak. Selanjutnya ada penanda fonem dan fona, di mana huruf sebagai simbol bahasa tulis, fonem dan fona sebagai simbol bahasa lisan, tanda garis miring sebagai penanda simbol fonem, tanda siku kurung siku sebagai penanda simbol fona. Baik, lalu ada simbol jeda. Yang pertama ada tanda pagar yang merupakan simbol jeda antar kalimat. Lalu ada tanda garis miring 2 yang merupakan simbol jeda antar frasa. Lalu ada garis miring 1 yang merupakan simbol jeda antar kata. Ada tanda plus atau tanda tambah yang merupakan simbol jeda antar suku kata. Lalu yang selanjutnya yaitu ada simbol jeda. Simbol jeda yang pertama yaitu tanda panah lurus yang mengartikan bahwa nada datar. Lalu ada tanda panah melengkung ke bawah dengan anak panah yang ke atas menandakan bahwa nada tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tanda panah yang melengkung ke atas tapi anak panahnya ke bawah yang mengartikan bahwa simbol nada rendah. Kami mengambil sumber berita dari finendetik.com dengan judul ditawari masuk partai politik, Purbaya ngaku nggak tertarik. Lalu ada kalimat pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal tawaran masuk partai politik. Transkripsi fonetisnya yaitu tanda kurung siku sebagai bahasa lisan, diikuti tanda pagar sebagai pengawalan kalimat. Kata pertama yaitu menteri, di mana disimbolkan dengan yang terbalik, lalu ada tanda plus sebagai jeda antar suku kata, lalu suku kata tri di mana dalam teri itu tidak terbaca karena adanya proses fonologi yaitu penghilangan vokal tengah dan di sini itu lemah, oleh karena itu tidak terbaca. Lalu ada garis miring 1 sebagai jeda antar kata, lalu ada kata keuangan di mana disimbolkan dengan yang terbalik, lalu u yang ditulis seperti biasa, lalu di sini ada tambahan huruf w di depan a karena kita tidak mungkin membacanya keuangan, karena itu ditambahkan w. Lalu ada ngan di mana n disimbolkan dengan huruf n yang memiliki ekor di belakangnya sebagai tanda baca NG. Lalu ada garis miring 1 kata Purbaya di mana Purbaya dibaca seperti biasa, lalu ada garis miring 1 Yudi, U dan D-nya dibaca seperti biasa, lalu Sadewa dibaca seperti biasa, Sadewa. Lalu di sini ada garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, lalu ada buka, bu dibaca biasa, ka dibaca biasa juga, lalu ada garis miring 1, lalu ada suara, su dibaca seperti biasa. Di sini ada tambahan w karena di depan a karena kita tidak mungkin membacanya suara, maka ditambahkan w kan dibacakan suara. Lalu ada garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, lalu ada soal di mana so dibaca biasa, al dibaca biasa, lalu ada garis miring 1, lalu ada kata tawaran, ta dibaca biasa, wa dibaca biasa, dan ran dibaca biasa. Lalu garis miring 1 ada kata masuk, di sini ma dibaca seperti biasa, lalu su. Kenapa U-nya ditulis kapital? Karena U di sini itu lemah dan ada simbol glotal di mana ada penutup suku. Lalu ada garis 1, lalu ada partai, pa dibaca biasa, dan tai. Kenapa i di sini digantikan dengan y? Karena kita tidak mungkin membacanya partai, jadi digantikan dengan huruf y. Lalu ada politik di mana bacanya
po biasa, li juga biasa, dan ti di mana ini ada huruf glotal yaitu penutup suku. Lalu ada tanda pagar sebagai penutup kalimat dan simbol panah datar sebagai nada datar dan ditutup dengan tanda suku, tanda kurung siku. Selanjutnya. Lalu kalimat kedua yaitu dia menegaskan tidak tertarik masuk ke partai politik. Lalu transkripsi fonetisnya yaitu diawali dengan kurung siku yang merupakan simbol dari bahasa lisan. Lalu ada tanda pagar yang merupakan jeda antar kalimat. Selanjutnya ada kata dia. Di sini ada penambahan konsonan y karena dalam bahasa lisan pengucapan dia yaitu dia bukan dia. Lalu diikuti dengan simbol tanda miring 1 yang merupakan jeda antar kata. Lalu ada kata menegaskan. Di sini pada kata disimbolkan yaitu terbalik. Lalu ada tanda miring 2 yang disimbolkan jeda antar frasa. Lalu ada kata tidak. Pada konsonan K diganti dengan glotal karena konsonan K yaitu suku penutup. Lalu ada kata tertarik yaitu pada kata ter disimbolkan dengan terbalik. Pada kata re yaitu konsonan K diganti dengan glotal. Lalu diikuti dengan garis miring 1 yang merupakan jeda antar kata. Lalu ada kata masuk. Di sini su menggunakan u besar yang ditandakan u lemah. Lalu konsonan K disimbolkan dengan glotal karena konsonan K yaitu suku penutup. Lalu ada ke disimbolkan dengan terbalik. Ada partai. Pada kata tai di sini i diganti dengan konsonan y. Lalu ada kata politik. Pada kata po disimbolkan dengan c terbalik yaitu o. Lalu ada li dan tik. Konsonan K disimbolkan dengan glotal karena konsonan K suku penutup. Lalu diikuti dengan tanda pagar yang merupakan jeda antar kalimat. Lalu ada simbol panah lurus yang merupakan nada datar. Lalu diikuti dengan garis siku. Kalimat ketiga yaitu merebak kabar Purbaya diajak masuk ke salah satu partai politik. Transkripsi fonetisnya diawali dengan tanda siku sebagai tanda fona, kemudian simbol pagar sebagai pembuka kalimat. Kata yang pertama yaitu merebak. Kata merebak, yang pertama suku yang pertama yaitu me. Me ditulis m biasa, lalu disimbolkan dengan huruf terbalik yang dibaca kemudian diberi tanda plus sebagai pemisah suku kata. Lalu r biasa dan ditulis dengan huruf terbalik sebagai bunyi lalu diberi tanda plus lagi, dan kata ba ditulis biasa, lalu k diganti dengan glotal karena k pada akhir suku kata tertutup diganti dengan glotal. Lalu diikuti dengan garis miring 1 sebagai pemisah kata. Kata yang selanjutnya yaitu kabar. Kata kabar ditulis biasa yaitu k plus bar. Lalu dipisahkan dengan garis miring 2 sebagai tanda pemisah rasa merebak kabar. Lalu kata yang selanjutnya yaitu purbaya. Kata purbaya ditulis biasa yaitu pur, pur, lalu diberi tanda plus ba, lalu diberi tanda plus ya, a. Kemudian diberi garis miring sebagai tanda pemisah kata. Kata yang selanjutnya yaitu diajak. Kata diajak ditulis biasa, namun kata k pada fonem k pada akhir kalimat, pada akhir kata diganti dengan glotal karena k pada akhir suku kata yang tertutup diganti dengan glotal. Di ditulis biasa, lalu diberi tanda plus a, kemudian plus lagi jak, a dan glotal. Lalu diikuti dengan garis miring 1 masuk ke kata selanjutnya yaitu masuk. Kata ma ditulis biasa yaitu ma, kemudian diberi tanda plus suk. S ditulis biasa, u tinggi, u besar yang mengartikan bahwa huruf fonem u pada kata masuk dibaca lemah.
kemudian diikuti dengan glotal sebagai pengganti K pada akhir suku kata tertutup. Lalu diikuti dengan garis miring 2 yang mengartikan pemisah frasa, kata diajak masuk. Kemudian kata yang selanjutnya yaitu ke. Penulisan K pada fonem pada kata ke ditulis biasa yaitu K, kemudian disimbolkan dengan huruf E yang dibalik yang menandakan bunyi E. Kemudian diberi garis miring 1 sebagai pemisah kata dan diikuti dengan kata selanjutnya yaitu salah. Kata salah ditulis biasa sa, sa, kemudian plus la, la, lalu diikuti dengan garis miring 1 sebagai tanda pemisah kata, kemudian satu. Kata satu ditulis biasa yaitu sa, sa, plus tu, tu. Kemudian diberi garis miring lagi 1 sebagai pemisah kata dan masuk ke kata selanjutnya yaitu partai. Kata par pada kata partai ditulis biasa yaitu par, par, lalu diberi tanda plus sebagai pemisah kata, kemudian tai, tay. Kata tay yang seharusnya ditulis tai namun diganti y karena setiap fonem i di akhir suku kata diganti dengan y. Kemudian diberi garis miring 1 sebagai tanda pemisah kata dan masuk ke kata yang terakhir yaitu politik. Kata po pada politik ditulis biasa yaitu po, kemudian diberi tanda plus sebagai pemisah kata, kemudian li, lalu diberi plus lagi dan ti dan glotal. Ti ditulis biasa, kemudian diikuti dengan glotal karena setiap suku kata K pada akhir suku kata yang tertutup diganti dengan glotal. Kemudian diikuti dengan tanda simbol pagar yang mengartikan bahwa akhir dari kalimat, kemudian diikuti dengan tanda panah datar yang menandakan bahwa tanda nada bacanya adalah nada datar. Kemudian ditutup dengan garis siku kurung siku sebagai penutup fona. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang transkripsi fonetis dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.